Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Bu Lurah, kula perempuan. Anak kula setunggal dokter hewannya, saya perempuan, Bu. Kenalkan, saya Andri panggilannya, Dokter Andri. Kula buka sekedap, rupa jelek saya supaya jenengan pirsa sedanten nggih. Saya Andri, saya perempuan, mboten bapak. Nggih. Niku mboten napa-napa. Biasa. Untung saya tuh udah punya anak satu. Anak saya cewek juga. Kalau nggak punya anak, mungkin Pak Eko, Pak Budi ini mboten ngerti yang kula wedok. Mas, mboten percaya saksi, mboten nonton sing percaya kula wedok. Nggih. Lah nggih, kancane sapi bapak-bapak ngeten iki malih. Bapak, di sini saya istilahnya mboten ngajar tapi kita berbagi ilmu. Jenengan sedanten itu pasti lebih paham daripada saya piye carane ngopeni sapi. Ngoten ta. Niki berbagi karena kita baru kena istilahnya, saya nggak bilang musibah ya. Ini Tuhan memberi kita hadiah supaya kita ingat bahwa beliau itu masih ada. Nggih, diajari ben sabar. Jadi pas lebaran hari pertama ten Kabupaten Malang dikado penyakit mulut dan kuku. Hari pertama lebaran laporan wonten ngantang. Jadi kami tim dari Kabupaten Malang dinas langsung ke ngantang melihat dan itu ternyata memang positif. Mas, nah penyakit ini Pak sangat-sangat menular. Ngapunten, Bapak madem mriki to, kula ampun diparingi geger. Monggo-monggo, mlebet-mlebet Pak. Mengke kadang malih udan niki lho. Nggih, niki penyakit mulut dan kuku sangat-sangat menular. Untuk semua yang berkuku genap napa belah, istilahnya kagem sapi, kambing domba nggih. Terus babi nggih menular, kerbau lebih rentan nih. Terus babi, kambing, domba ada di gajah sama rusa. Gajah itu ada kematian di Thailand, rusa juga di India dan di Thailand. Masa inkubasinya itu 1-14 hari. Masa inkubasi niku virus neplok nganti memperlihatkan tanda itu 1-14 hari. Kados Covid Pak. Jadi belum kelihatan lorone tapi wis iso nular. Hari pertama itu sudah bisa nular kalau dia membawa. Lah, alhamdulillahnya tingkat kematiannya sangat-sangat rendah. Jadi jenengan ampun panik. Ojo bingung dodol. Loro diobati. Obatine sing penting siji. Sregep. Terus telaten. Ini obatnya telaten karena virus tidak ada obatnya. Virus itu tidak ada obatnya. Kita mengobati second istilahnya infeksi ikutannya. Kados COVID itu nggak ada obatnya. Ikutannya yang kita obati seperti itu Pak. Tingkat kematiannya rendah sekali, 1-3% saja. Tapi kesakitannya 100%. Maksudnya kesakitan ngeten. Satu kandang kena berarti sedoyo loro. Cuma satunya beler banget, satunya boten gitu. Terus antar sing ngantos keropeng, sing niki namung pilek, ngoten niku. Jadi beda-beda penampakannya, tapi itu semuanya kalau diuji lab positif. Dan alhamdulillahnya tidak menyerang ke manusia, tidak menular ke manusia. Cuma kita adalah agen penular. Jenengan kula Pak Budi, Pak Eko ini penular sangat. Kalau kita tidak benar cara menanganinya, kalau kita SOP-nya tidak benar, itu akan menularkan. Pak Eko, kula nyuwun difoto nggih, artis niki. Ngagem timestamp. Orang komandan, Bu. Ngeten iki mboten ketok dipikir aku turun ning omah. Lanjut Mas. Niku kula rada lucu tapi galak banget lho, tanggap Pak Budi. Pak Budi niku gila kali kula. Pak Budi itu gila banget kali kula. Akhirnya kula telepon pun ndredeg sih. Lah ini virus disebabkan virus RNA yang
termasuk genus Aptovirus keluarga Picoviridae. Kita itu serotype-nya O, virusnya itu serotype O. Spesifik seperti yang di India dan di Thailand. Monggo Mas, lanjut. Ngapunten, kopi ini makai ronget. Nah, virus ini pertama kali ada di Indonesia tahun 1887, Pak. Bu. Tahun 86 itu kejadian, kita sudah menyatakan bahwa kita sudah tidak ada. Ada yang mengatakan itu kejadian terakhir, terus itu tidak ada. Tahun 87 benar-benar kejadiannya nol. Tahun 90 oleh Badan Peternakan Pertanian Dunia kita dinyatakan bebas. Tahun 90 sudah 32 tahun Pak Bu, boten wonten PMK ten Indonesia. 32 tahun. Lah kok mak bedunduk. Poso-poso di Aceh keluar, ada yang menandakan seperti itu. Terus di Lamongan, Gresik, Sidoarjo keluar. Lanjut Mas ya. Jadi di Indonesia dinyatakan bahwa 4 kabupaten Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Lamongan itu terjadi wabah. Terus sama yang kabupaten Aceh Tambang itu dinyatakan wabah. Wabah niku ngeten. Kalau sampai kabupaten dinyatakan wabah, ternak tidak boleh kemana-mana, tidak oleh metu seko kandang, ora oleh didol, apalagi dijual ya. Yang bekerja amat sangat keras sekali nggih. Kata Pak Yordan, kali Pak Nanang itu nih jogoni. Kalau sampai ada truk yang membawa ternak, ada kendaraan yang membawa ternak pon dijak ngopi kali Pak Yordan, ngoten enten wabah. Nah, Kabupaten Malang itu bahasanya tertular. Kita tidak menyatakan Kabupaten Malang itu sebagai tidak dinyatakan kena kabupaten yang terkena wabah, tapi tertular. Meskipun kejadiannya luar biasa. Sebenarnya Pak, ya sampai hari ini yang dilaporkan cuma sekitar 6.000-7.000 yang dilaporkan secara nasional. Yang tidak terlapor lebih banyak. Nggih napa nggih, mriki kathah napa mboten? Kathah tapi mboten lapor, mboten napa-napa. Aman. Pananang Mbak Yordan aman nggih? Pun. Kerugiannya itu sangat-sangat besar, terutama ten sapi perah. Karena apa? Sapi perah golnya kan pada susu. Kalau sapi potong, golnya daging. Dadasnya kenapa lebih parah ke sapi perah? Kalau sapi perah terkena, produksi susunya turun, terus jadikan sapi potong, ruginya luar biasa. Tapi kalau sapi potong, memang gol itu tujuan utama kan jadi daging. Jadi umpamanya sapi potong dijual, itu kan tetap jadi sapi potong, istilahnya seperti itu. Jadi dianggap kerugian terbesar, yang menyandang kerugian terbesar itu sapi perah. Kita karena wabah ini, Kabupaten Malang, produksi susunya itu sudah turun hampir 50%. Ngantang itu dari 12 ton per hari, 12 sampai 20 ton per hari itu cuma nggak nyampe 40%-nya. Sekarang itu produksi seperti itu dan tidak dijual di luar Malang. Yang menerima itu dijual cuma di Pasuruan, Jogja tidak terima. Jadi Nestle Jogja juga mboten terima, tapi di sekitar Malang saja. Seperti itu. Mas balik yang tadi dulu. Kematian mendadak itu sebenarnya pada babi, yang banyak babi kematiannya sama pedet. Terus kalau di kambing domba itu keguguran. Kalau kambing domba itu tidak begitu menciri. Jadi bahasanya subklinis. Subklinis niku mboten kados sapi sing ngiler lepo ngoten niku mboten. Tapi lebih menularkan daripada sapi. Dadi ngeten, kan blantik-blantik niku protes, pasar ditutup. Lho kambing kan mboten napa-napa to, Bu. Wong sing kena sapi. Kambing niku mboten ketok lorone, tapi kambing luwih nularke. Kambing mboten ketok lorone digawa ning cedhak sapi-sapi sesuk wis langsung kena. Nah kalau sapi itu kalau sudah sakit kan tidak akan dibawa kemana-mana, Bu. Tapi kalau belantik gawone barang kan bawa ternak itu kan pasti ternak yang menurut mereka sehat, tapi kan tidak tahu virusnya seperti apa. Nah di kambing itu kebanyakan yang menularkan
itu blantek kambing. Ten Wakir nggih blantek kambing, ten Singosari nggih blantek kambing, sing nularke, sing nyepetke bulu lawang niku nggih blantek kambing, sing nyepetke penularan di Kabupaten Malang. Ya seperti itu. Penularan berat badan jelas, sing sakit napa meneh nganti kropeng ten mulut, mboten kurang maem. Mboten kurang maem lah dengan sendirinya. Diet sapine langsing. Nah, yang jelas yang terakhir, kerugian yang sangat besar itu hambatan perdagangan. Begitu Indonesia menyatakan kena penyakit PMK, kita diblokir produk peternakan kita. Kita nggak bisa ngekspor produk olahan daging lagi, Pak. Bu. Nah, Greenfield ini deg-degan. Makanya susunya raiso metu dan internasional. Greenfield itu pemegang produk whipped cream untuk Starbucks internal Asia Tenggara itu semua susu dari dari Greenfield. Susu dan whipped creamnya itu Asia Tenggara itu yang megang Greenfield. Itu luar biasa besarnya. Makanya kalau kita bahasanya diblokir gara-gara ada penyakit itu, ya tidak bisa kita kendalikan. Kerugian ekonomi kita lebih besar. Monggo Mas lanjut. Loh, kan tanda-tanda mungkin jenengan sedanten pun ngertos nggih. Seperti lepuh yang cairan atau luka yang terpada pada lidah, gusi, terus hidung, teracak atau kaki, kuku pada hewan yang terinfeksi. Kalau tidak semua menunjukkan gejala yang seperti itu. Terutama yang paling banyak itu pasti ngiler nggih. Terus kalau ngiler itu biasanya teracak kaki niku pun mulai merah radang. Jenengan tingali kalau mulai ngiler kaki niki setelah kaki itu jenengan pencet mesti jenggiran. Gitu. Niku napa? Karena ini paling sensitif. Kalau PMK itu menciri di situ. Kalau BF niku sing demam tok niku nggih Pak. Kan ngiler nggih. Panas ngiler, tapi mriki didemam mboten jenggiran ta? Enten sangat ten mriku. Jadi kalau belum begitu ngiler mboten nonton kropeng, jenengan tonton mulai nafsu makan turun, didemok ten teracak kaki, pasti jenggiran loro. Jadi ciri utama malah jenengan ngecek sapiku kena nopo mboten. Niku ten teracak kaki. Belum tentu luka loh, Bu. Tapi mriki didemok loro. Pun langsung niku pasti. Kalau umpamanya satu kandang, satu yang sakit. Sing liyane ketok sehat, jenengan demoki mriki mesti kabeh jenggiran. Yen pun nate ngertos berarti kan nggih Pak nggih. Itu hewan tidak mampu berjalan karena pincang, karena telapak kakinya sakit. Ini biasanya berat-berat. Kalau air liur berlebih itu kebanyakan seperti itu, Pak. Hilang nafsu makan pasti. Yen kula mboten kula awake mboten penak mampu wae. Soalnya nopo ngerti ben sehat itu harus makan. Nah, hewan yang tertular mengeluarkan virus pada jaringan vesikel. Jadi maksudnya lepuh-lepuhnya itu mengeluarkan virus. Sebenarnya virus ini Pak, Bu, ini dari semua cairan yang keluar dari tubuh ternak itu menularkan. Cairan itu napa mawon? Saking iler jelas. Umbel napa niku liur nggih. Keringat iya. Urin iya. Feses iya, darah iya. Jadi semua muanya itu menularkan. Kalau antrak, darahnya yang ada sporanya. Tapi kalau ini semua, kalau antrak itu dijilat kena lidah nggak apa-apa, selama nggak ada luka dan luka. Tapi kalau ini dia wahing gitu aja wes nular. Gitu. Ini dan jaraknya. Kalau kita itu dianggap cuma 10 km karena kerapatan populasi rumah dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang aliran udaranya itu los itu sampai 60 km. Bahkan di Argentina itu yang mereka seperti Australia yang di padang-padang gitu bisa sampai 300 km menularkannya. Seperti itu. Kemarin saya dibantah, Bu, nggak mungkin tuh Bu sampai swidak. Lagi monggo, niku penelitian, bukan saya yang ngomong. Saya mboten ngitungi virusnya niku dolan ten mriko, ten mboten ngertos. Tapi penelitian, kalau peneliti itu ngomong data yang seperti itu berarti sudah diuji. Monggo. Lah tandane ya seperti ini ya Pak ya. Yang jelas itu ngiler. Ngiler itu kadang hipersalivasi itu kadang sampai
sekental itu